Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brilian Bintang Suprianto dengan NIM 4232101008. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai bahasa Indonesia sebagai penghala ilmu pengetahuan. Nah, di latar belakang itu sendiri, bahasa adalah jantung peradaban karena tanpa ilmu tidak bisa diwariskan. Dalam dunia akademik, berperan penting sebagai tulang punggung pendidikan, penelitian, dan pengembangan teknologi. Bahasa Indonesia hadir sebagai bahasa persatuan yang memudahkan mahasiswa memahami konsep-konsep kompleks, menjembatani perbedaan latar belakang, serta menciptakan komunikasi setara di forum ilmiah nasional. Namun, perannya bahasa ilmu pengetahuan menghadapi tantangan, terutama dominasi bahasa Inggris yang membuat literatur global sulit diakses. Nah, di poin selanjutnya adalah konsep bahasa dan ilmu pengetahuan yang dimana ada 3 poin. Poin pertama adalah bahasa itu sama dengan sistem simbol bunyi, digunakan untuk berkomunikasi, berfungsi sebagai alat identitas, integrasi sosial, dan pengembangan ilmu. Nah, itu menurut Kridalaksana 2018. Nah, selanjutnya di poin kedua ada bahasa sebagai media ilmu, yang artinya menjadi sarana utama menyampaikan penelitian, teori, dan inovasi. Dan yang ketiga, peran bagi mahasiswa adalah bahasa yang jelas dan terstruktur membantu memahami literatur akademik baik lokal maupun internasional. Selanjutnya, ada fungsi bahasa dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, bahasa sama dengan alat berpikir dan menyusun ide. Menurut Weidhaug 2010, bahasa memungkinkan manusia mengorganisir, memproses, dan menyampaikan ide sistematis. Terus yang kedua, dalam fungsi akademik, digunakan untuk menulis makalah, laporan, penelitian, presentasi, seminar, hingga diskusi ilmiah. Yang ketiga, membentuk logika ilmiah. Bahasa yang runtut membentuk cara berpikir yang jelas sehingga ide mudah dipahami. Terus yang keempat, ada bahasa dan istilah ilmiah, yang dimana bahasa Indonesia beradaptasi dengan sains atau teknologi. Misalnya, istilah perangkat lunak, gawai, basis data mempermudah pemahaman konsep modern. Selanjutnya ada sejarah perkembangan bahasa Indonesia di ranah akademik. Nah, ini ada Sumpah Pemuda pada tahun 1928, yang dimana bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa persatuan. Terus juga ada pasca kemerdekaan, jadi bahasa pengantar utama di sekolah dan universitas. Pada masa era Orde Baru, pemerintahan mendorong buku ajar dan literatur ilmiah berbahasa Indonesia agar pengetahuan bisa diakses luas. Terus juga ada tantangan globalisasi, yang dimana bahasa Inggris dominan di akademik internasional. Terus ada juga posisi bahasa Indonesia terbatas. Terus upaya penguatan, yang artinya adanya penerjemahan jurnal ilmiah dua arah, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, untuk memperluas akses pengetahuan. Selanjutnya ada kebijakan nasional dalam penguatan bahasa Indonesia. Di sini ada 5 poin. Untuk peran pemerintah melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mengeluarkan kebijakan untuk memperkuat posisi bahasa nasional. Terus juga ada program utama, standarisasi istilah ilmiah, penyusunan kamus istilah, KBBI daring, dan penelitian penulisan akademik. Terus juga ada manfaat konkret. Istilah teknik seperti tipografi, palet warna, gradasi punya definisi baku. Itu memudahkan komunikasi di akademik dan industri. Terus juga ada kebijakan perguruan tinggi, dorong penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama perkuliahan tanpa menutup akses literatur asing. Terus juga yang terakhir ada pendekatan glokalisasi, yang artinya kombinasi wawasan global dengan konteks lokal yang relevan untuk kebutuhan Indonesia. Nah, selanjutnya ada perbandingan bahasa Indonesia dengan bahasa nasional lain. Yang pertama itu ada Jepang dan Korea. Tetap pakai bahasa nasional di pendidikan dan riset domestik, walau publikasi internasional pakai bahasa Inggris. Terus juga ada model pembelajaran. Pengetahuan dikembangkan dalam bahasa nasional agar inklusif, lalu diterjemahkan untuk publikasi global. Terus juga ada pelajaran bagi Indonesia.
bahasa Indonesia bisa jadi bahasa riset utama di dalam negeri, tapi tetap berkontribusi global lewat terjemahan. Terus juga ada makna strategis. Bahasa nasional bukan hanya identitas, tapi juga instrumen pembangunan ilmu pengetahuan yang inklusif. Yang terakhir ada kunci keberhasilan, yang artinya konsistensi kebijakan, dukungan sumber daya, serta kesadaran masyarakat akan pentingnya bahasa nasional. Nah, selanjutnya peran bahasa Indonesia sebagai penghala ilmu pengetahuan. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai media utama ilmu pengetahuan, yang artinya di mana digunakan dalam pendidikan, penelitian, dan publikasi ilmiah. Bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga membentuk pola pikir ilmiah. Terus yang kedua ada adaptasi istilah asing ke bahasa nasional. Contohnya tuh ada color theory, teori warna, visual, hierarki ya. Terus juga ada hierarki visual, tipografi. Ini memudahkan pemahaman sekaligus menjaga kedalaman konsep. Nah, selanjutnya di poin ketiga adalah peran dalam penelitian mahasiswa. Itu yang artinya itu penulisan skripsi, laporan, dan artikel jurnal banyak dilakukan dengan bahasa Indonesia. Terus juga akses luas tanpa hambatan bahasa. Nah, yang terakhir itu ada bahasa sebagai penghala ilmu. Itu menurut Kridalaksana 2018, menarik, mengolah, dan menyebarluaskan pengetahuan ke seluruh masyarakat. Nah, di sini selanjutnya ada tantangan bahasa Indonesia di ranah ilmiah. Dominasi bahasa Inggris. Ini ada 4 poin ya. Dominasi bahasa Inggris. Bahasa Inggris menjadi lingua franca akademik global. Mahasiswa dan peneliti Indonesia kesulitan mengakses literatur terbaru. Terus juga ada keterbatasan istilah ilmiah. Banyak istilah teknis belum punya padanan tepat. Mockup branding, user interface, muncul inkonsistensi penggunaan bahasa. Terus minim publikasi berkualitas. Jurnal nasional sering kurang review ketat dan akses terbatas berdampak pada reputasi global. Terus juga rendahnya literasi akademik mahasiswa. Banyak mahasiswa kesulitan menulis ilmiah dengan bahasa baku dan logis karena minim pelatihan. Nah, terus juga ada strategi penguatan bahasa Indonesia di tingkat nasional. Yang pertama ada standarisasi istilah ilmiah. Itu Badan Bahasa, pakar disiplin, ilmu buat padanan istilah akurat. Misalnya mockup, rancangan contoh. Nah, terus juga selanjutnya ada peningkatan kualitas jurnal nasional. Perlu per-review ketat, pelatihan tulisan ilmiah, dan akses terbuka agar jurnal Indonesia kompetitif. Yang ketiga ada integrasi bahasa ilmiah dalam kurikulum, yang artinya itu adalah mata kuliah bahasa Indonesia untuk penulisan ilmiah. Melatih mahasiswa menulis skripsi, laporan, artikel dengan runtut. Terus juga ada penguatan literasi digital. Perlu portal publikasi ilmiah dengan ilmiah daring, buku belajar elektronik, video edukasi. Itu kurangi ketergantungan pada literatur asing. Nah, selanjutnya ada strategi penguatan bahasa Indonesia di tingkat global. Yang pertama itu diplomasi bahasa melalui BIPA dan pusat kebudayaan, yang dimana program bahasa Indonesia bagi penutur asing perlu diperluas sehingga mencakup bahasa ilmiah. Terus ada kerjasama riset antar negara, yang artinya itu publikasi bisa dibuat 2 versi, berbahasa Indonesia untuk dalam negeri dan berbahasa internasional untuk global. Dan ketiga ada pemanfaatan teknologi penerjemahan, kembangkan platform terjemahan ilmiah agar literatur Indonesia bisa cepat diakses internasional. Terus yang terakhir ada promosi di konferensi internasional. Indonesia bisa jadi tuan rumah konferensi dengan bahasa utama Indonesia plus layanan terjemahan simultan. Nah, di sini ada studi kasus keberhasilan negara lain. Yang pertama ada Jepang. Jepang gunakan bahasa Jepang dalam buku, teks, dan jurnal domestik, punya sistem penerjemah kuat untuk publikasi global. Dan ada juga Korea Selatan. Bahasa Korea tetap dominan di pendidikan dan riset. Karya ilmiah diterjemahkan untuk publikasi internasional. Terus juga ada Prancis. Wajib menggunakan bahasa Prancis dalam dokumen resmi dan pendidikan, tapi tetap aktif di publikasi internasional dengan program terjemahan. Terus juga ada, di sini ada refleksi untuk Indonesia. Indonesia bisa meniru pola ini. Gunakan bahasa Indonesia dalam pembelajaran dan penelitian domestik.
lalu terjemahkan hasilnya untuk publikasi global. Dengan begitu, identitas bahasa tetap terjaga sekaligus tetap relevan di dunia internasional. Nah, pada kesimpulannya itu adalah bahasa Indonesia berpotensi besar sebagai penghela ilmu pengetahuan karena mampu mempermudah komunikasi, pembelajaran, dan penyebaran pengetahuan meski menghadapi tantangan seperti dominasi bahasa Inggris dan keterbatasan istilah ilmiah. Penguatan dapat dilakukan untuk standarisasi istilah, peningkatan jurnal, integrasi ke kurikulum, serta diplomasi bahasa dan kolaborasi riset global dengan strategi ganda seperti yang diterapkan Jepang, Korea, dan Perancis. Indonesia dapat menjaga identitas bahasa nasional sekaligus tetap berperan di tingkat internasional. Sekian, terima kasih presentasi kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.